Dr. Zakir Naik. Hafalannya sama bagus dengan Ustadz di Indonesia, rekan kita Ustadz Adi Hidayat. Enaknya kayak Ustadz Adi Hidayat tuh ya, Masya Allah. pojok kiri atas tuh ada itu gitu. Pengen banget ya Allah. Berikut adalah beberapa komentar para ustadz dan ustazah tentang Ustadz Adi Hidayat LCMA. Buya Yahya. Terima kasih semuanya dan mendukung dakwahnya, memudahkan semuanya. Amin. Allah Akbar. Amin. Amin. Jauh dari fitnah. Amin. Makin dekat kepada Allah. Amin. Cinta keluarga. Amin. Indah di rumah tangga. Amin. Indah di masyarakat. Amin. Indah di dunia. Amin. Indah di surga nanti. Amin. Amin. Jaga ya. Buya Arozi Hashim. Dr. Zakir Naik. Hafalannya sama bagus dengan Ustadz di Indonesia, rekan kita Ustadz Adi Hidayat. Dia punya metode menghafal rakam-rakam ya, number-number itu. Dahsyat sekali. Bukan dengan nomor-nomor. Sahih itu boleh, antum adakan Ustadz kita yang pintar juga tuh, Ustadz Adi. Canggih tuh baca nomornya. Tapi saya kasih tahu, bukan itu yang disebut muhaddis. Itu berarti beliau hafalannya kuat. Dan ya di atas rata-rata orang biasa lah hafalan beliau. Ada yang begitu hafalannya nggak? Sampai tahu miring kiri kanan atas bawah kan? Wajib juga tuh orang tuh. Ya. Tapi bukan itu yang disebut ilmu hadis. Itu metode menghafal dan beliau punya caranya. Cara itu namanya metode hafal dengan otak kanan. Dr. Karissa Grani. Enaknya kayak Ustadz Adi Hidayat tuh ya, Masya Allah. pojok kiri atas tuh ada itu gitu. Pengen banget ya Allah. Kadang kita udah hafal ayatnya aja udah syukur gitu ya. Tempatnya pun Tempatnya, gitu, posisinya ya, iya, Masya Allah. itu sih yang saya ya mudah-mudahan ya. Kita bisa seperti itu mudah-mudahan ya. Iya. Kalau untuk yang hal baik-baik boleh kan ya iri. Ya, amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Sebelum masuk Islam ada nggak dokter kayak nyari-nyari tahu tentang Islam gitu dengan dengerin ceramah atau tausiah ustadz tertentu gitu atau mungkin ustadz siapa mungkin? Iya, dulu itu saya sering dilihat di YouTube ya, Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik, Ya. saya juga suka nonton, suka banget kalau Banyak nonton banget itu, Masya kan Allah. soal itu bener-bener. kan, itu saya baca, saya dengar, nonton, kemudian termasuk Ustadz Felix ya, bukan karena di Al-Fatih nih ya, itu jujur-jujurnya itu memang saya waktu itu ya pengennya sih pencarinya yang ahwat juga gitu ya, cuman kebanyakan itu yang saya lihat tuh banyakan yang ikhwan waktu saya cari itu Iya, gitu. Paling yang ahwat itu ada Kak Tere gitu ya. Nah itu saya perhatikan beliau. Kemudian kalau waktu untuk belajar tentang akidahnya, kemudian tata cara sholat sebagainya, saya yang kan biasanya kalau YouTube tuh ada sebelah-sebelahnya ada teman-temannya apa gitu ya, itu ya Ustadz Adi Hidayat, kemudian saya tahu dari Ustadz Felix ternyata yang mengislamkan itu yang membawa menuntun syahadat Ustadz Fatih Karim, itu saya baca terus ya lingkungan itulah ya. Kemudian kalau sejarah itu saya biasanya dengarkan Ustazah Oki ya, itu beliau ngomongin biografi atau sejarah tuh bagus, termasuk juga Ustadz Firanda itu juga kalau bahas biografi itu detail banget, itu saya itu sih rata-rata itu. Ustadz Felix Siau. Itulah kenapa aku nggak suka Adi Hidayat. Kenapa? Dia ngerusak pasar. Kenapa bisa? Dia ngerusak pasar orang-orang 38 tahun. Oh, terlalu cerdas beliau ya? Iya. Itulah kenapa aku nggak suka Adi Hidayat. Ini bagus jadi video ya. Ini thumbnail ya. Itulah kenapa aku nggak suka Adi Hidayat. Itu kenapa aku nggak suka. Apa yang antum doakan buat? Bukan sih, aku melihat lebih kepada Ustadz Adi itu merepotkan. Iya.
karena tadi itu masalahnya adalah Dengan kita jadi usia yang sama. iya, kita tapi merasa kayak nggak ada kapasitasnya- apa-apanya. Iya benar-benar. Iya, jadi Iya. contoh, sebelum Blokir itu di Oh ya jadi kayak gitu. gitu juga konsepnya. Oh jadi gitu. Blokir lo orang yang nggak penting. Nggak, Ya, kalau beliau penting. maksudnya tapi gini. aku bener loh, kadang-kala aku nonton dia itu malah hopeless bukan termotivasi. Itu dia enggak. Jadi gini loh. Makanya dia bicara, iya nggak kejar itu nanti. Nah, ada orang kayak gitu. Tapi kalau orang kayak aku enggak, bagiku tuh orang merepotkan jadinya. Karena standarnya terlalu tinggi. Karena Iya. hidupku dari dulu memang begitu. Contoh ya, ketika aku masuk Islam, aku akan nyari ini siapa nih seumur aku yang dia ini kayak untouchable. Oh. Dan itu masih bisa dikejar. Iya. Gitu maksudnya. Nah, ini sebelum Ustadz Maksudnya, Adi Hidayat aku mau kejar dia, kayak gitu biasanya. Iya. Sebelum Ustadz Adi Hidayat muncul, itu dunia dakwah tuh baik-baik saja. Iya. Gitu maksudnya. Iya, 38 tahun tuh ya nggak jauh-jauh beda Iya, gitu iya, maksudnya. iya. Begitu Ustadz Adi Hidayat datang, Wah. itu kita jadi berpikir, wah merepotkan ini. Karena dia ngasih standar terlalu tinggi gitu maksudnya. Iya. Paham nggak sih? Pengen dibaptis lagi. Enggak dong. Tadi kalau tidak Mundur. mampu untuk mengejar Ustadz Adi, bisa ganti Tuhan. Parah. Itu kata Fuad, bukan aku loh. Iya. Cari kolam yang nggak ada Ustaz Haji. Iya. Jadi maksudku gini ya, ini kan benchmarking ya. Benchmarking kan oh ini bagus di fitur apa? Iya. Monitor, tapi ininya rendah. Iya. RAM-nya bagus, tapi monitornya nggak Iya. sebagus ini. Semua Ini masih manusiawi lah ya. Penyimpanannya tinggi, dia tiba-tiba di sini. Gimana coba ceritanya? Iya.